Nah ini gempa di Tuban itu memakan korban banyak enggak, Mbah? Itu hanya awal peringatan saja. Oh, jadi hanya korban hanya material-material saja ya, Mbah ya? Ya, karena di situ juga banyak paku buminya. Makanya banyak yang terselamatkan. Paku bumi itu siapa, Mbah? Wali Allah, wali Allah. Wali Allah itu kiai-kiai atau ulama-ulama atau ustadz atau bukan, Mbah? Secara dohir manusia, itu hanya orang biasa. Tapi kami melihatnya, mereka semuanya sudah bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur pecinta channel konten-konten Padepokan Putra Bengawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan hari ini Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib tentang gempa yang terjadi di Tuban pada hari ini. Mudah-mudahan proses ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur semua agar bisa menambah keyakinan keimanan kepada Allah dan untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur yang sudah membantu meng-like, subscribe, komen atas kebaikan sedulur semua. Mudah-mudahan Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan, dimudahkan pintu-pintu rezeki dari mana arah mata angin, yang halal, yang barokah, dan yang mempunyai permasalahan-permasalahan mudah-mudahan dikasih jalan keluar Allah yang mudah, yang gampang. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur dimulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Dah siap Mas Beni? Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi banget kepada Mas Beni dari bentengi roh dan sukmanya, dibentengi semuanya, jasad-jasadnya, semua efek dari medium tidak berefek pada jasadnya Mas Beni bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Syahid sesosok gaib yang sudah muslim, yang sedang yang mengetahui perkara-perkara atau kejadian-kejadian gempa di Tuban, dengan izin beliau saya tertarik yang sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau saya mencoba kita suara yang terbuka bisa komunikasi dengan manusia yang benar dan bisa mengetahui yang sejelas-jelasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, panjenengan ini siapa ya? Saya penghuni langit.
Sampean sosok jin atau apa sampean? Roh. Roh? Ya. Sampean sudah muslim? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengecek kebenaran saya protek dulu ya kebenarannya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini jin jika makhluk ini berbohong mengaruh penghuni langit otomatis Allah digantikan yang sebelum. Mohon maaf, sampean saya undang ke sini, saya minta tolong untuk bisa menjelaskan tentang kejadian gempa di Tuban itu ada pertanda apa. Dan sebelum kita lanjut, sampean saya suguh makanan dan minum mau ndak Mbah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, hadirkanlah makanan minum beserta rokok sesuai dengan selera simbah yang ada di dalam tubuh mediator. Allah. Monggo Mbah, diminum. Terima kasih. Ini rokoknya dirokok Mbah, saya juga mau rokokan. Ya. Ini Mbah, kenapa kok di Jawa ini kok bencana itu kok mulai bermunculan, bertubi-tubi, banjir belum selesai ini kok terjadi gempa di Tuban. Ini sebenarnya pertanda apa ini Mbah? Ya. Ini sebenarnya proses awal dan proses dari pemberitahuan manusia-manusia yang ada di bumi bahwa sudah ada bencana-bencana dan gempa, banjir, semuanya itu adalah proses dari peradaban-peradaban manusia dan peringatan-peringatan kepada manusia, biar semuanya ingat, biar semuanya sadar. Diberi bencana banjir, diberi bencana gempa, biar semuanya pada berpikir tidak seenaknya sendiri, membuat aturan-aturan, membuat pikiran-pikiran yang sedang dia nikmati sendiri, yang dia jawab sendiri, yang dia beri pertanyaan sendiri. Sungguh sekarang manusia sekarang semuanya terbalik. Dia seolah-olah menjadi Tuhan buat dirinya sendiri. Ini berarti juga suatu peringatan dari Allah ya Mbak. Walaupun nanti itu akan mulai muncul peradaban baru ya Mbak. Ya. Jangan sampai Allah memberikan azab yang lebih besar lagi. Seharusnya peringatan-peringatan ini sudah menyadarkan semua manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini sebenarnya tadi gempa
di Tuban itu berpusat di mana ini, Mbah? Berpusat di timur Tuban. Itu di lautan atau di daratan itu pusatnya? Di laut. Kok sampai terasa di Jawa Tengah, sampai terasa? Ya karena dangkal itu. Itu berpotensi tsunami tidak, Mbah, gempa di Tuban itu? Tidak. Makanya ini sebagai peringatan. Jangan sampai peringatan ini tidak dihiraukan. Hanya memakai akalnya saja. Ini kalau bencana-bencana ini, itu sebenarnya selain untuk mengingatkan manusia, itu ada proses apa lagi, Mbah, dari rasa-rasa gempa-gempa itu? Proses biar terbukanya rohani manusia. Dan proses kemunculan beliau. Memang proses kemunculan pemimpin akhir zaman itu disertai dengan bencana-bencana dulu ya, Mbak? Ya, pembersihan dari energi-energi negatif itu. Tapi nanti akan muncul lebih besar lagi energi negatif. Yang hampir menyeimbangkan dengan energi positif. Itu energi negatif yang muncul itu dari mana, Mbak? Ya dari Dajjal itu. Itu bukannya sudah mulai muncul, Mbak, energi-energinya itu? Sudah muncul. Sudah lama muncul. Iya. Tapi manusia tidak menyadarinya. Bahkan hanya saling menyalahkan. Itu gempa-gempa yang terjadi di Tuban itu nanti masih ada gejolak apa lagi, Mbah, habis gempa itu? Agar manusia itu lebih hati-hati. Ya, selalu ingatlah semuanya. Akan ada yang sangat mengerikan sekali. Ini kan termasuk Pulau Jawa nih, Mbah. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulannya penuh rahmat, penuh berkah, tetapi bencana itu seperti diluapkan semua, Mbah, ini. Ya, hanya orang-orang yang tidak beriman yang akan takut akan bencana-bencana ini. Makanya persiapkanlah diri kalian biar kalian menjadi tenang menanggapi bencana-bencana ini. Hati kalian akan menjadi tenang bahwa itu semuanya turun dari Allah. Biar hati kalian terbuka, rohani kalian terbuka, bahwa semuanya itu datang dari Allah, dari kelahiran seorang bayi dan kematian semuanya itu takdir dari Allah. Makanya persiapkanlah diri kalian. Dengan apa, Mbak, cara untuk mempersiapkan diri itu, Mbak? Ya, carilah mursyid yang benar-benar menyambung kepada Sang Pencipta. Mursyid itu apa, Mbah? Cara penjelasannya mursyid itu? Mursyid itu adalah
wali Allah, orang yang sudah mewarisi mewarisi semua semua keilmuannya, semua akhlak ini. akhlak-akhlak dari Rasulullah. Nah, kalau mencari gimana, Mbah? Kan semua orang itu kan banyak yang mengaku-ngaku mursyid. Nah, itu kalau mencari yang sebenarnya itu caranya gimana, Mbah? Ya, pasti kalian sudah tahu apa yang mengaku-ngaku itu sudah benar dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasul. Apa cuma bicara saja? Pasti kalian semuanya sudah tahu bahwa Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa harus dengan tindakan nyata, tidak hanya syariat saja. Tindakan nyata itu berupa sedekah. Oh, praktek-praktek Ya. dari ilmu-ilmu yang dikaji itu ya, Mbah? Ya, jadi tidak hanya dengan bicara, tidak hanya dengan syariat saja, praktek-praktek nyata, tindakan-tindakan nyata. Jadi ciri-ciri mursyid itu yang mewarisi ilmunya Nabi, mewarisi segala perilaku kanjeng Nabi, akhlak beliau, dan mempraktekkan dengan nyata ya, Mbah? Iya, benar sekali. Tidak minta dilayani, malah melayani, Mbah? Iya, dia melayani semua umat, tidak membeda-bedakan umat. Dia rela dirinya, ibaratnya dirinya berkorban demi umat-umatnya. Dia memberikan sedekah yang luar biasa. Dia menyantuni anak yatim. Bahkan di hari Ramadan ini dia sudah bersedekah berjuta-juta, bahkan bermiliat-miliat sudah dia keluarkan. Tapi tidak ada manusia yang mengetahuinya. Hanya manusia-manusia tertentu yang mata rohaninya sudah terbuka, yang bisa melihat. Itulah mursyid yang sebenarnya, yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan sekarang itu kan banyak, Mbah, orang-orang itu yang sudah mengaku mursyid, yang sudah mengaku bahwa amalan-amalannya itu bersanad. Kan banyak, Mbah. Jadi kan kalau orang-orang awam itu untuk mencari mursyid kan ya juga bingung. Karena terkadang itu kalau orang itu sudah pintar ngaji, dalilnya pintar, itu terkadang sudah diagung-agungkan. Ya, yang sampean ikuti itu adalah mursyid sejati. Ikutilah petunjuk itu. Insya Allah kalian semuanya akan terbuka mata hati dan mata rohani kalian Tentang kebenaran yang diberikan Allah ya, Mbah? ya, tentang kebenaran yang hakiki, tidak hanya omongan saja. Nah, ini gempa di Tuban itu memakan korban banyak enggak, Mbah? Itu hanya awal peringatan saja. Oh, jadi hanya
korban hanya material-material saja ya Mbak ya? Ya, karena di situ juga banyak paku buminya. Makanya banyak yang terselamatkan. Paku bumi itu siapa Mbak? Wali Allah, wali Allah. Wali Allah itu kiai-kiai atau ulama-ulama atau ustadz atau bukan Mbak? Secara dohir manusia itu hanya orang biasa. Tapi kami melihatnya, mereka semuanya sudah bercahaya. Jadi kalau dilihat dohir itu biasa-biasa saja ya Mbak, tidak menambahkan, malah terkadang kayak orang yang diremehkan. Ya, dia sering melakukan sedekah, sering melakukan di bulan Ramadan ini, membagi-bagikan itu buat buka orang puasa itu. Pasti yang ada di sekitar situ pasti ada yang tahu. Oh, berarti bersedekah itu juga menolak bala ya Mbak ya, dari Allah ya? Sangat besar sekali efeknya. Walaupun terlihat kecil tapi efeknya sangat luar biasa ya? Ya, sangat luar biasa. Berarti kalau tidak ada orang yang bersedekah itu pasti bencana lebih gede lagi ya Pak ya? Lebih parah sekali. Karena itu lihat sendiri itu gempa yang dangkal. Dan dari prediksi manusia kan 6 skala Richter, lihat sendiri. Yang di Aceh yang dulunya berapa skala Richter. Oh, ternyata dari orang-orang yang bersedekah itu juga untuk meringankan kadar bencana ya Mbak ya? Iya. Ini sedulur, jadi pengakuan dari sosok gaib ini menjelaskan bahwa sedekah panjenengan itu juga untuk meringankan bencana-bencana dari Allah, untuk mengurangi kadar bencana dari Allah. Monggo yang mempunyai rezeki yang lapang, kita mulai dari awal sekarang itu untuk bersedekah. Bersedekah itu tidak harus banyak Mbak. Tidak harus banyak. Yang penting keikhlasan dan kemampuan. Jadi yang bisa untuk meringankan balak-balak dari Allah, untuk menolak balak-balak dari Allah itu adalah sedekah kuncinya. Monggo untuk keseimbangan alam semesta ini yuk kita kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat guru-guru, para alim ulama, bahwa sedekah itu nyata. Efeknya itu untuk mencegah bala dari Allah itu bahwa nyata. Kalau di Tuban itu sudah tidak ada yang bersedekah, pasti lebih parah lagi bencana yang didatangkan. Lebih parah lagi. Makanya sedekah anak yatim itu ibaratnya kalian dekat sekali dengan Rasul. Kalau kita sering menyantuni anak yatim itu nanti dijamin Rasulullah besok di akhirat itu bisa dekat ya. Iya. Jadi bukan cuma dari amalia sholat, puasa, ngaji saja ya Mbah. Itu hanya untuk diri kalian sendiri. Oh. Itu hanya untuk membentengi diri kalian sendiri. Itu hanya untuk mencegah hawa nafsu kalian sendiri. Tapi kalau sedekah itu kalian akan meluas efeknya. Jadi paling penting itu malah untuk membentengi bencana-bencana dari Allah itu malah sedekah ya Mbah yang paling efektif sekali, berguna bagi umat. Itulah intinya. Bukan untuk diri sendiri kalian sendiri, untuk umat manusia. Jadi sholat,
puasa itu hanya untuk diri sendiri ya Mbah ya? Ya, itu hanya untuk menahan hawa nafsu kalian biar tidak terjerat kemusyrikan, biar tidak terjerat ke hawa nafsu yang negatif. Itu kalau sholat, puasa, zikir, kalau ikhlas ya Mbah, kalau tidak ikhlas ya tidak berefek apa-apa ya Mbah ya? Ya, makanya carilah guru mursyid biar menyambung, biar ibadah kalian menyambung. Kalau mati kalian tidak disiksa. Monggo Mbah diminum dulu, Ya, dirokok dulu, sambil santai-santai Mbah, biar tidak tegang dan biar nanti apa yang kita obrolkan itu bisa menjadi amal ibadah kita Mbah kepada Allah. ya, Mudah-mudahan bisa menambah iman takwa sedulur semua yang melihat konten ini Mbah. ya. Kalau dari sisi goib itu ada campur tangan dari bangsa jin enggak Mbah dari bencana-bencana ini? Maksudnya gimana? Ya terjadi bencana ini apa ada dari pihak-pihak goib itu ya mendukung terjadinya bencana ini dengan menambah power atau gimana? Ya, ada sedikit pintu terbukanya energi negatif itu dengan getaran-getaran bencana ini. Itu terbukanya dari apa Mbah? Dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri, Oh. terutama dari riba-riba itu akan membuka portal-portal negatif. Berarti kalau manusia itu berbuat maksiat terutama melakukan riba itu lebih parah lagi ya Mbah? Ya, riba dan zina itu lebih parah. Itu akan membuka portal-portal negatif. Ya akan menimbulkan energi negatif yang lebih besar. Makanya energi negatif ini akan menjadi lebih besar, akan mengimbangi energi positif. Berarti ini untuk mengimbangi itu kita harus kembali ya Mbah, kembali kepada ajaran Kanjeng Nabi ya Mbah ya. Ya, benar Dan terutama sekali. itu harus banyak bersedekah, menyantuni anak yatim terutama ya Mbah ya. Ya, itu akan mengurangi balak-balak bencana. Dan terutama mulai dari sekarang itu harus mengurangi praktek-praktek riba ya Mbah ya. Ya, Kalau riba itu sebenarnya cara penjabaran itu gimana toh Mbah riba itu? riba itu ya orang-orang pada berhutang itu. Berhutang ke bank, berhutang ke rentenir-rentenir itu. Bank-bank kecil itu. Itu dampaknya, efeknya lah. Iblis-iblisnya sangat besar sekali. Uang-uang yang ada di riba itu, iblis-iblisnya sangat besar sekali. Kan kalau secara umum Mbah, kita kan hutang itu kan juga mengembalikan Mbah. Makanya itu, dengan kembalian-kembalian itu kan mengefek jasad mereka, mengefek jasad manusia-manusia. Walaupun utang itu dilunasi, pasti kan ada nilai bunganya. Tuh. Walaupun hanya secuil bunga, tapi efeknya sangat luar biasa itu. Nanti akan iblis-iblis itu akan membisik-bisiki lagi, biar menambah lebih besar lagi hutangnya, biar lebih besar lagi ribanya.
Tapi manusia tidak menyadarinya. Perlu diingat sedulur, ternyata bencana-bencana yang didatangkan Allah ini dari sosok gaib menjelaskan ternyata itu yang paling berperan terjadinya bencana itu banyak manusia-manusia sekarang itu melakukan praktek-praktek riba. Ternyata itu sangat berpengaruh terhadap murkanya Allah ternyata itu. Ya, Berarti monggo boleh percaya boleh tidak karena perkataan sosok gaib itu tidak boleh dipercaya. ya Tapi kalau kalian tidak percaya, coba kalian lebih besar lagi hutang kalian, lebih besar lagi hiburan-hiburan malam itu, lebih besar lagi perzinahan. Coba kalian buktikan, pasti akan hancur kalian. Azab Allah lebih nyata. Coba kalian praktekkan. Coba kalian punggawa-punggawa negeri ini. Coba kalian loloskan hiburan-hiburan malam, seks-seks bebas, riba-riba bebas, riba-riba yang semakin mudah. Coba kalian praktekkan. Pasti azab Allah akan mengenai di desa-desa kalian, di kota-kota kalian. Akan hancur lebur semuanya. Coba praktekkan semuanya. Kalau omongan saya ini bohong, coba praktekkan kalian. ya udah Mbah, terima kasih atas wadaran-wadaran. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur yang menonton konten ini ya Mbah ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah panjenengan yang sudah membantu untuk mengingatkan manusia-manusia. Ya, kalau kita di sini banyak salahnya ya mohon maaf sebesar-besarnya Mbah. Ya, sekian dulu sampai undur diri ya Mbah. Ya, saya sangat berterima kasih karena sudah dihadirkan di sini. Iya Mbah. Ini sebagai jalan saya, sebagai ibadah saya. Iya ya Mbah ya. Terima kasih. Sama-sama Mbahnya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar Allah. Sekian pemirsa, bincang-bincang kita dengan sesosok gaib ruh yang ada di langit katanya tadi. Ternyata gempa di Tuban itu mutlak wujud kasih sayang Allah kepada hambanya agar manusia-manusia itu bisa ingat untuk kembali ke jalan yang benar, untuk tidak melakukan maksiat-maksiat. Dan perlu ditekankan ternyata hadis dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa sedekah itu untuk menolak bala itu ternyata itu benar-benar nyata dan fakta. Makanya dari sekarang itu untuk mencegah bala-bala dari Allah itu kita sering-sering untuk bersedekah, terutama kepada anak yatim piatu. Sekian dulu pemirsa, bila ada salahnya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan lebih-lebihnya kita semua kembali bisa lebih iman dan takwa kepada Allah. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.